Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madhat, mahasiswa IAIS Sambas dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara semester 5B, akan menyampaikan beberapa hal pada hukum HAM dengan dosen pengampu Bapak Zainal Amaluddin. Adapun tema yang akan kami sampaikan adalah menuntut keseriusan Komnas HAM. Upaya menuntut lembaga negara menindaklanjuti temuan-temuan terkait pembantaian pada tahun 1965 terus bergulir. Komnas HAM didesak untuk secara serius menindaklanjuti berbagai temuan dan bukti-bukti pembantaian 1965. Pada akhir tahun 2015, International People's Tribunal 65 diselenggarakan di Den Haag, Belanda, dan mendesak pemerintah Indonesia agar meminta maaf kepada korban, melakukan penyelidikan dan mengadili semua pelanggaran HAM. Pada April 2016, pemerintah menggelar simposium nasional dengan agenda membedah tragedi 1965, pendekatan kesejarahan di Hotel Arya Duta. Selain perwakilan pemerintah, simposium tersebut juga dihadiri perwakilan penyintas dan korban kekerasan ex-Tapol 1965. Pernyataan Presiden Jokowi memerintahkan penyelidikan atas dugaan keberadaan kuburan massal korban 1965. Adapun Luhut Panjaitan yang pada saat itu menjabat Menko Polhukam meminta masyarakat untuk menyerahkan bukti-bukti keberadaan kuburan massal tersebut. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang disahkan untuk memberikan ruang bagi pemutusan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan. Pemerintahan Jokowi telah memasukkan pokok-pokok mengenai penyelesaian pelanggaran HAM ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019. Namun setelah simposium April, langkah untuk memenuhi sasaran salah satu pokok dalam RPJMN itu kelihatan jalan di tempat. Ada beberapa temuan-temuan baru. Konferensi pers pada minggu itu pun akhirnya menyinggung penemuan kuburan-kuburan massal baru pasca simposium April. Di beberapa daerah ditemukan 120 titik kuburan massal dengan perkiraan jumlah jenazah yang bervariasi, ujar Heri Wibowo. Keberadaan kuburan massal memiliki nilai penting sebagai bukti-bukti untuk mendukung proses pengungkapan kebenaran. Sebuah syarat mutlak sebelum berbicara lebih lanjut tentang rekonsiliasi. Tanpa proteksi Komnas HAM, kuburan-kuburan tersebut rawan dirusak orang. Sialnya penyelidikan yang lebih mendalam terkait bukti-bukti berupa situs itu pun tidak bisa dilakukan tanpa instruksi HAM. Ketika banyak pihak mulai membicarakan rekonsiliasi, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana pengungkapan kebenaran bisa dilakukan dengan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional. Prospek pengungkapan kebenaran diduga semakin suram. Kemudian kita lanjutkan tikungan curam Komnas HAM. Pada 5 Januari 2017, Menko Polhukam Wiranto menyatakan pemerintah akan membentuk Dewan Kerukunan Nasional atau DKN. DKN dirancang untuk mengedepankan prinsip musyawarah sebagaimana dalam klaim Wiranto dilakukan oleh lembaga-lembaga adat di Indonesia ketika menyelesaikan masalah yang berlaku sekarang ini. Yang masuk dulu adalah Komnas HAM, karena Komnas HAM memiliki peran menyelidiki permasalahan, menyelidiki kasus untuk dibawa ke peradilan. Wiranto diangkat sebagai Menko Polhukam pada tahun 2016. Pada tahun 2003 ia didakwa oleh pengadilan PBB bersama 6 perwira militer lainnya sebagai pelaku kejahatan.
terhadap kemanusiaan atas tindak pembunuhan, deportasi, dan penganiayaan warga sipil pasca jajak pendapat di Timor Leste pada tahun 1999. 6 pelaku lainnya antara lain adalah Mayor Jenderal Zaki Anwar Makarim, Mayor Jenderal Adam Rahmat Damiri, Kolonel Suhartono Suratman, Kolonel Muhammad Nur Muiz, dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, dan Mayor Jenderal Kiki Syah Nakri. Jumat 13 Maret 2017, Komnas HAM mengunjungi Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat untuk berkonsultasi tentang penyelesaian masalah HAM tahun 1965. Kiki Syah Nakri sebagai Ketua Umum PPAD menolak jalur yudisial untuk menyelesaikan tragedi 1965. Jalur peradilan menurut Kiki membuka luka lama dan bahkan berpotensi menimbulkan pertumpahan darah baru. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kami akhiri. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami mohon kepada dosen pengampu untuk dapat memberikan masukan kepada kami. Billahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.